Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Herman Kadri. Herman merupakan orang yang sangat produktif. Ia rela mengorbankan waktu istirahatnya agar pekerjaannya bisa selesai dengan baik. Herman merasa tubuhnya selalu sehat. Apalagi, ia tidak terlalu senang makan makanan manis dan juga tidak aktif merokok. Namun, pada bulan Desember 2021, Herman tiba-tiba mengalami kelemahan di bagian kanan tubuhnya. Ia didiagnosis mengalami stroke. Dirinya sadar karena pola tidurnya yang tidak teratur, itu pula pola makannya menjadi berantakan. Alhasil, kadar kolesterol, gula darah, hingga tekanan darahnya melonjak tinggi. Meski begitu, kini kabarnya Herman sudah jauh lebih sehat. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di Go Healthy. Pemirsa, stroke memang penyakit berat yang bisa merenggut segala yang Anda miliki. Kehidupan menjadi terbalik 180 derajat, fisik Anda, ekonomi, finansial, bahkan mengancam keharmonisan keluarga. Bayangkan jika Anda saat ini sedang berada di puncak karir, bisnis Anda sedang terang benderang, tetapi kemudian tiba-tiba Anda terserang stroke. Bisa saja Anda berpikir seolah-olah apa yang sudah Anda bangun selama ini menjadi sia-sia. Siapapun Anda pemirsa, apapun profesi Anda penonton Go Healthy saat ini, bukan suatu kebetulan Anda nonton program ini. Segeralah untuk lebih peduli akan kesehatan tubuhmu. Dan pada hari ini, dari cerita narasumber saya, Bapak Herman Kadri, saya yakin dan percaya bahwa cerita beliau akan jadi inspirasi dan sekaligus juga peringatan bagi kita semua. Pak Kadri saat ini sedang berada di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Bapak ini lagi di NTB sampai nggak bisa hadir wawancara saya langsung di Studio 3. Ini dalam rangka apa nih Pak? Boleh tahu ya? Ya, seperti kesibukan kita yang sudah ya. Karena ada beberapa orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Bapak menyediakan bantuan hukum ya kepada masyarakat? Saya menyediakan bantuan hukum dan menyediakan juga bantuan untuk ibadah. Mantap, mantap.
Selamat dan sukses untuk segala yang Bapak kerjakan. Saya ingin memperkenalkan juga dua orang narasumber saya yang lain di sini. Selamat datang Mbak Lula, selamat datang Mas Yo. Hai, apa kabar Pak Herman? Alhamdulillah baik, selalu baik. Mumpung lagi disiarkan secara nasional, silakan Bapak sapa dulu keluarga dan sahabat siapapun Pak. Silakan sebelum kita lanjutkan wawancaranya. Melalui kesempatan ini saya sampaikan kepada segenap keluarga saya, baik yang ada di Jakarta ataupun yang ada di Sumbawa dan sekitarnya. Saya menginginkan kepada semua keluarga bisa mendapatkan kesehatan seperti apa yang saya rasakan. Bagaimana dulu Bapak kena stroke awalnya? Di akhir tahun 2021, saya sempat menyelesaikan kerjaan saya di 5 provinsi. Sehingga apa yang saya lakukan siang dan malam, dalam waktu 5 hari itu, saya beristirahat normal kurang dari 10 jam. Pada saat kita lihat di video profil Bapak ini mengalami keluhan mual, muntah. Itu bagaimana Pak cerita kejadian seperti itu Pak? Dan ini kan terjadi sebelum Bapak kena stroke ya Pak ya? Ya betul. Hari Sabtunya kebetulan istri saya datang ke Jakarta dari daerah Sumbawa. Saya jemput jam 5 dari bandara sampai ke rumah. Saya terasa pusing dan mual-mual. Terus muntah sampai di jam 3 pagi. Di jam 3 pagi itu saya dibawa ke klinik. Nah di klinik saya baru merasa kepala atau muka saya yang sebelah kiri kebas dan kaki serta tangan itu sudah tidak bisa digerakkan lagi yang sebelah kanan. Kalau hasil pemeriksaan waktu kejadian stroke itu bagaimana? Di saat stroke itu saya gula darah tinggi, malah sampai 580. Kolesterol juga tinggi, angka 29 kilo. Bapak kalau tensi tinggi nggak Pak? Tensi waktu itu 180. Bapak tahu bahwa Bapak punya gula darah tinggi, kolesterol tinggi, tensi. Bapak tahu tidak itu? Sebelum saya kena stroke tidak tahu. Jadi Bapak tidak pernah periksa? Tidak pernah periksa sama sekali karena saya merasa selalu sehat. Semua perjalanan Bapak yang tadi Pak ya, capek, nggak ada istirahat, nggak ada olahraga, makannya juga agak tidak teratur itu Pak, itu yang jadi pegangannya Bapak sebetulnya. Pola hidupnya yang tidak teratur tadi menyebabkan Bapak punya cerita hasil pemeriksaan yang tidak baik. Tambahan saat itu sendiri Bapak terlalu capek, terjadilah stroke tersebut. Semua orang bisa kena stroke, bisa apalagi kalau tidak pernah tahu status kesehatannya. Status kesehatan tuh apa sih? Ngerti gitu loh, gula darah saya berapa, tensi saya berapa. Jangan pernah berpikiran kalau tidak ada yang dirasakan, artinya kita dalam keadaan sehat. Bagaimana kondisi Pak Herman hari ini adalah menuju pada pemulihan yang semakin meningkat, semakin sempurna setelah menggunakan teknologi laser. Betul ya Pak? Sejak pakai teknologi laser ya Pak? Sangat betul. Setelah saya menggunakan teknologi laser, saya merasakan kehidupan saya timbul kembali dan saya merasa sangat senang. Saya bisa berjalan dengan normal, saya bisa beraktivitas dengan normal, dan saya bisa berbicara seperti apa yang Mas dengar sekarang. Tetapi saya akan melihat manfaat yang memang Bapak sudah rasakan dengan penggunaan teknologi laser dari hasil pemeriksaan Bapak sendiri. Kalau tadi Bapak menyebutkan bahwa tekanan darah itu 180 ya Pak ya? Paling tinggi ya Pak ya? Ya. Betul. Kalau untuk sekarang berapa Pak? Untuk sekarang sudah di angka 118-120. Waduh, Bagus banget. ini normal Pak. Kemudian kadar gula darahnya tadi menyebutkan Bapak bahwa gula darah sewaktunya 500-an ya Pak ya? Kalau setelah menggunakan teknologi laser berapa Pak sekarang kadar gula darahnya? 115. Wow, itu angka yang Ini sewaktu nih ya Pak ya.
Kemudian Pak, kalau kolesterolnya tadi Bapak menyebutkan di atas 230-an ya Pak ya, atau 290. 290. Saya ingat 290. Nah, setelah menggunakan teknologi laser Pak, Sekitar 140-an. 40 baik. untuk asam urat sebelum menggunakan teknologi laser hasilnya berapa Pak? Terakhir paling tinggi? Paling tinggi 9 waktunya sebelum. Ya, paling tinggi berarti 9 ya Pak ya. Setelah Sekarang menggunakan 3 dan 4. 3 sampai 4. Jadi faktor resiko sudah terkendali semua ya. Jadi tensinya, kemudian gula darah, kolesterol dan asam urat sudah terkendali. Tangan dan kaki Bapak yang dulu sulit digerakkan pasca stroke, ini semua sudah berangsur mobilitasnya kembali normal. Begitu ya Pak Herman? Betul, seperti yang dilihat saat ini. Wah. Ini langsung loh ditunjukkan. Terima kasih Pak. Apa yang paling berkesan Pak selama Bapak pakai teknologi laser? Yang paling berkesan bagi saya sih dengan penggunaan laser ini, ternyata hidup saya bisa berarti lagi buat orang lain sesuai dengan harapan saya. Ya Pak. Ya. Teknologi laser yang dibicarakan ini adalah teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri yang nanti akan menyinari dua pembuluh darah besar, arteri radialis dan arteri ulnaris ya. Kemudian sebetulnya yang akan terjadi adalah dia akan menguraikan yang namanya trombus. Trombus ini adalah gumpalan darah yang disebabkan karena darah yang kental. Apa sih penyebabnya? Tadi gula darah yang tinggi, ada hipertensi, ada kolesterol, ada asam urat. Jadi semua yang punya angka yang tinggi-tinggi, dia punya resiko untuk menggumpal darahnya dan membentuk yang namanya trombus. Trombus ini sebetulnya dalam tubuh kita ada mekanisme untuk menguraikannya. Tapi dengan pola hidup yang tidak sehat, mekanisme ini biasanya tidak bekerja secara sempurna. Teknologi laser akan membuat mekanisme ini bekerja dengan secara optimal. Sehingga jika ada gumpalan tadi atau trombus tadi akan diuraikan sehingga aliran darah bisa dibawa ke seluruh tubuh tanpa ada hambatan. Ingat, stroke itu adalah hambatan aliran di pembuluh darah kita. Kalau berbicara tentang tensi yang tinggi, ini erat kaitannya dengan kesehatan dari pembuluh darah. Nah, ini terkait dengan produksi nitrik oxide. Normalnya di dinding dalam pembuluh darah ini akan diproduksi nitrik oxide dan ketika diproduksi akan dialirkan ke seluruh pembuluh darah. Tapi sayangnya ketika usia bertambah dengan pola hidup yang tidak sehat, produksi nitrik oxide ini akan menurun yang menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah. Ketika terjadi sumbatan, maka akan mengakibatkan aliran darah menjadi tidak lancar. Pembuluh darah akan menebal dan kaku. Kemudian akan berefek pada peningkatan tekanan darah, kerja jantung yang semakin berat, dan aliran darah semakin tidak lancar. Kemudian ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, ketika lasernya akan menembus sampai pembuluh darah, akan ditingkatkan produksi nitrik oxide. Hasilnya apa? Kerja jantung menjadi lebih baik, kemudian tekanan darah akan lebih terkendali, aliran darah menjadi lancar, sehingga fungsi organ vital lebih baik lagi. Oleh karena itu, pemirsa di rumah, jadikan teknologi laser ini sebagai identitas bahwa Anda adalah orang yang peduli tentang kesehatan. Ayo, jangan antipati terhadap alat kesehatan, apalagi yang sifatnya adalah teknologi canggih seperti yang saya gunakan pada pergelangan tangan kiri ini. Ini loh yang dari tadi diobrolin sama kami di sini, juga diceritakan oleh Pak Herman. Namanya adalah AccuLaser dari Gogomol. Alat kesehatan ini adalah teknologi canggih yang 10 tahun terakhir sudah menemani bangsa Indonesia. Banyak masyarakat yang sudah mengalami peningkatan kualitas kesehatan. Dari alat kesehatan ini yang memiliki spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru, di mana jumlah dan posisi dari titik-titik akupunturnya telah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Maka berikutnya adalah ketika Anda sudah punya alat ini, Anda harus menggunakan secara rutin. Jadikan bagian daripada gaya hidup sehat Anda. Barulah saat itu juga alat kesehatan ini termasuk tubuh Anda akan berkolaborasi
dalam mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Harapannya Anda dan saya yang menggunakan Aculaser akan tercegah dari komplikasi penyakit berbahaya seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Jadi pemirsa, mari jadikanlah Aculaser sebagai identitas Anda, orang yang peduli akan kesehatan. Bagaimana cara mendapatkan Aculaser? Tinggal Anda hubungi nomor call center yang muncul di layar kaca saat ini. Jadi ini adalah nomor resmi, Anda tidak perlu merasa khawatir ketika Anda menghubungi nomor yang benar. Jadi Anda boleh catat sekarang atau Anda fotokan di ponsel Anda hubungi kami segera untuk mendapatkan Aculaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di GoGo Mall. Kami tunggu telepon Anda sekarang juga. Gunakan Aculaser, atasi masalah kesehatanmu, cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aculaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy. Kali ini kita bicara fakta. Ini dia pemirsa, saat stroke terjadi, setiap detik menentukan nasib miliaran sel otak kita. Mas Yo. Ya, benar sekali Bang Coki bahwa kalau kita berbicara tentang otak, ini terdiri dari lebih dari 100 miliar sel. Wow. Ketika terjadi stroke, ini bisa karena perdarahan atau sumbatan, ini akan menyebabkan aliran darah, kemudian fungsi dari otak ini akan terganggu akibat pasokan oksigen dan nutrisi yang terhambat. Ketika terjadi hal demikian, maka akan terjadi kematian sel-sel saraf. 1 detik telat untuk penanganan stroke, akan terjadi kematian sel 32.000 sel saraf otak yang mati. Jadi hal ini akan berdampak pada gejala sisa yang Anda alami ketika terjadi stroke. Bisa kelemahan anggota gerak, kemudian bicaranya tidak lancar, kemudian gangguan fungsi ingatan. Ini berhubungan. Apakah Anda melakukan penanganan seoptimal mungkin, secepat mungkin? Karena kalau kita berbicara tentang stroke, ini ada golden periodnya. Kurang dari 4,5 jam harus dilakukan penanganan. Pada saat terjadi gejala, langsung dibawa ke rumah sakit, langsung ditangani. Anda dapat lihat di sini, ketika terjadi stroke, otaknya ini bisa terjadi kematian sel-sel otak. Jadi warnanya lebih gelap akibat pasokan darahnya terhenti. Ketika Anda melakukan penanganannya lebih cepat dan optimal, maka kerusakan sel sarafnya akan lebih sedikit, gejala sisanya tidak terlalu banyak, dan pemulihannya akan berlangsung lebih cepat. Dengar cerita, Pak Herman tergugah untuk akhirnya mendapatkan laser itu karena nonton acara kami Go Healthy. Setelah sebelumnya juga Bapak mendengar masukan dari seorang kawan. Biasanya Bapak pakai laser ini
lagi kegiatan apa Pak? Saya memakai laser di pagi hari, baik di saat saya ada kesempatan berolahraga ataupun istirahat di rumah, dan di sore hari di saat kegiatan apapun selalu saya pakai. Intranasalnya juga tetap saya pakai rutin, baik di pagi hari ataupun di sore hari, karena sangat membantu untuk fungsi urat saraf yang di otak, sehingga membuat nyaman saya tidur. Tidak lagi mengkonsumsi obat tidur. Di dalam teknologi laser yang Bapak gunakan juga ada fasilitas lain namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Itu Bapak pakai rutin juga? Saya pakai rutin juga NMES-nya, seperti yang Oh ini Bapak Wah, nih lengkap menggunakan ini. semua nih memang Iya, Bapak. iya. Sepertinya. Betul. Iya betul Pak. Itu dia. Iya. Betul. Jadi itu biasanya Bapak tempel di bagian mana saja Pak? tangan yang merasa terganggu ototnya. Betul. Saya pakai di bagian kaki, saya pakai juga di bagian punggung. Sangat nyaman di saat dipakai. Ya, sangat nyaman. Tadi saya mau bercerita lebih jauh bahwa Pak Herman juga ini rajin ya, tetap menggunakan yang namanya intranasal. Digunakan di dalam rongga hidung. Karena dalam rongga hidung ini banyak sekali pembuluh darah yang tipis-tipis gitu ya. Banyak sekali yang langsung berhubungan dengan pembuluh darah di area kepala. Karena tadi menyinari pembuluh darah akan dikeluarkan zat NO yang dibawa ke seluruh kepala. Aliran darah yang lancar ini akan kemudian meringankan sakit kepala, migrain, sinusitis. Kemudian mencegah terjadinya stroke, mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Karena NO sendiri nanti dia akan menjaga fungsi otak dari berpikir, kognitif, memori ya, akan dijaga dengan lebih baik. Sehingga kemudian juga dia meringankan yang namanya keluhan vertigo. Pemirsa, intranasal ini bukan saja buat orang yang kena stroke supaya mencegah terjadinya stroke yang berulang, tapi untuk kita semua, untuk menjaga fungsi otak kita dan terhindar dari kepikunan atau demensia. Bapak juga menggunakan satu ekstensi lagi yang disebut dengan NMES ya Pak ya? Betul. Ya, NMES ini Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi ketika Anda menggunakan NMES ini, terutama di bagian anggota gerak yang tidak bisa bergerak secara aktif, maka akan memberikan stimulasi ke otot dan saraf untuk otot ini selalu bergerak. Nah, pada pasien-pasien stroke, kemudian pasien-pasien lansia, kemudian pasien diabetes yang lemah atau lemas untuk melakukan olahraga juga sulit, ini NMES berguna sekali supaya ototnya tidak kecil. Karena otot ini selain untuk pergerakan, kemudian juga otot berfungsi untuk metabolisme gula. Jadi Pak Herman, NMES ini tetap digunakan ya Pak ya untuk membantu pemulihan pasca stroke juga dan untuk melatih otot secara pasif ya Pak ya. Pemirsa, saya ingin kembali menginformasikan pada Anda dan biarkan Pak Herman yang menyampaikan angkanya secara pasti. Berapa tekanan darah Bapak dan setelah pakai laser secara rutin jadi berapa tensinya? Silakan. Saat sebelum saya menggunakan teknologi laser, tekanan darah saya mencapai 180. Wow, Bahkan tinggi lebih sekali. dari itu. Setelah saya menggunakan teknologi laser, sampai saat ini tekanan darah saya berada di angka 115 sampai 118. Top. Itu baru satu pemirsa. Sekarang berikutnya saya tanya sama Pak Herman. Kasih tahu mengenai gula darahnya dulu dan sekarang Pak. Kalau gula darah saya dulunya sampai maksimal 580 saat saya masih dalam kondisi stroke. Sekarang angkanya di 118 atau 120. Dulu kolesterolnya berapa? Sekarang setelah pakai laser jadi berapa Pak? Dulu kolesterol sampai 290. Nah, sekarang sudah di bawah 200, berkisar di 180, 190. Dan dari sisi fisiknya, pemirsa, sejak kena stroke beliau tuh merasa hidupnya sudah nggak berguna lagi buat orang lain. Ini bukan kata saya, tapi beliau tadi yang mengucapkannya. Pasca stroke berbaring, tetapi
sekarang sudah kembali kepada produktivitasnya. Gunakan teknologi laser yang namanya AccuLaser, seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri saya ini. Jadi cara pakainya memang begini, pemirsa, di pergelangan tangan kiri. Ini bukan hal yang baru, ini adalah teknologi yang berkembang selama 10 tahun terakhir ini. Ketika Anda menggunakan secara rutin AccuLaser ini, maka AccuLaser akan bekerja sama dengan tubuh Anda untuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang belum terkendali. Ketika hal-hal tadi akhirnya terkendali, tentu harapan kita menjadi nyata bahwa tubuh ini akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan merenggut nyawa dan kebahagiaan kita. Jadikan AccuLaser sebagai identitas Anda sebagai orang yang peduli akan kesehatan. Saatnya Anda mendapatkan AccuLaser. Hubungi kami segera dengan nomor yang muncul di layar kaca. Ini adalah nomor resmi. Anda tidak perlu ragukan, tidak perlu khawatir selama Anda menelepon nomor yang benar. Jadi silakan dicatat baik-baik, fotokan jika perlu. Kami tunggu telepon Anda segera. Jangan jadi korban penipuan, pemirsa. Pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di GoGo Mall. Kami tunggu telepon Anda dan gunakan AccuLaser segera untuk atasi masalah kesehatanmu, cegah komplikasinya sekarang juga. Saya kena stroke, tensi tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Informasi dokternya, di sini darah saya yang kesumbat yang sebelah kiri, yang lumpuh sebelah kanan, tangan, kaki, dan bicara dulu susah. Recovery di dalam tubuh saya mulai agak membaik, meringan, apa segala macam. Kalau sekarang setelah pemakaian laser, hampir dikatakan bisa dikatakan normal. Gula darah, asam urat, kolesterol. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di GoGo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.